Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas 64 3J07 dengan NIM 64191408. Di sini kita akan belajar mengenai mata kuliah manajemen risiko, yaitu prinsip dasar. Konsep dasar risiko dan pengertian risiko. Yang pertama, konsep dasar risiko. Semua orang menyadari bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian, kecuali kematian. Yang kedua, ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko yang merugikan bagi pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Yang keempat, sehubungan dengan kenyataan tersebut, maka orang selalu harus berusaha untuk menanggulanginya atau berupaya meminimumkan ketidakpastian. Yang kedua, pengertian risiko. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu, menurut Arthur Williams dan Richard. Yang kedua, risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian, menurut Abbas Salim. Yang ketiga, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, menurut Soekarto. Yang keempat, risiko adalah probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan, menurut Herman Darmawi. Yang terakhir, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau events yang dapat menimbulkan kerugian bank. Tingkat ketidakpastian. Yang pertama, tidak ada atau pasti. Karakteristik hasil bisa diprediksi dengan pasti, contohnya hukum alam. Yang kedua, ketidakpastian objektif. Karakteristiknya, hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas diketahui, contohnya permainan dadu dan kartu. Yang ketiga, ketidakpastian subjektif. Karakteristiknya, hasil bisa diidentifikasi, tapi probabilitas tidak diketahui. Contohnya, kebakaran, kecelakaan mobil, dan investasi. Yang terakhir, sangat tidak pasti. Karakteristiknya, hasil tidak bisa diidentifikasi, dan probabilitas tidak diketahui. Contohnya, eksploitasi angkasa. Macam-macam risiko. Yang A berdasarkan sifat. Yang pertama, risiko spekulatif, risiko murni, risiko fundamental, risiko khusus, dan risiko dinamis. Yang B berdasarkan bias atau tidaknya dilihat. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko yang dapat ditanggungan sebagai objek. Yang kedua, risiko tidak dapat dialihkan, yaitu semua risiko spekulasi yang tidak bisa dipertanggungan sebagai objek. Yang C, berdasarkan asal timbulnya, yaitu risiko internal dan risiko eksternal. Upaya penanggulangan risiko. Yang pertama, melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi risiko. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain. Manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir, serta mengawasi, termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Program manajemen risiko mencakup tugas-tugas. Yang pertama, mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi. Yang kedua, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut. Yang ketiga, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko. Yang keempat, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko. Yang kelima, mengordinir pelaksanaan penanggulangan risiko. Yang terakhir, serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.
Pentingnya mempelajari manajemen risiko. Yang pertama, seseorang sebagai anggota organisasi atau perusahaan, terutama seorang manajer, akan dapat mengetahui cara-cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan atau peril. Yang kedua, seseorang sebagai pribadi, yang A, dapat menjadi seorang manajer risiko yang profesional dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat daripada yang belum pernah mempelajarinya. Yang B, dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi manajer risiko dari perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi anggota. Yang C, menjadi konsultan manajer risiko, agen asuransi, pedagang, perantara, penasihat penanaman modal, konsultan perusahaan yang tidak mempunyai manajer risiko, dan sebagainya. Yang D, dapat menjadi manajer risiko yang profesional bagi perusahaan asuransi, sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program asuransi yang disusun secara tepat. Yang terakhir, dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari. Sumbangan manajemen risiko. Sumbangan bagi perusahaan. Yang pertama, evaluasi dari program manajemen risiko memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan. Yang kedua, upaya peningkatan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, program manajemen risiko yang berhasil juga menyumbangkan secara tidak langsung kepada pencapaian keuntungan perusahaan. Yang keempat, ketenangan hati yang dihasilkan oleh cara pengelolaan risiko murni yang baik berdampak pada kesehatan mental dan fisik pimpinan, pengurus maupun pemilik perusahaan. Yang kelima, keberhasilan mengelola risiko murni juga dapat membantu kepentingan pihak lain seperti karyawan perusahaan serta dapat mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Sumbangan bagi keluarga. Pengetahuan dan kemampuan seseorang mengelola risiko yang dihadapi akan sangat bermanfaat bagi keluarganya karena yang pertama, mampu melindungi keluarganya dari kerugian-kerugian yang parah akibat peristiwa yang merugikan. Yang kedua, memicu keinginan dalam berinvestasi. Yang ketiga, meringankan keluarganya dari tekanan mental dan fisik akibat adanya ketidakpastian atau risiko. Yang terakhir, memperoleh kepuasan dari upaya membantu orang lain dalam upaya penanggulangan risiko sehingga ia lebih dihargai di masyarakat. Sumbangan bagi masyarakat. Yang pertama, penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruh akan menghindarkan masyarakat di sekitar perusahaan dari huru-hara akibat pemogokan. Yang kedua, pengelolaan limbah yang baik untuk pencemaran lingkungan akan berdampak pada ketentraman masyarakat di sekitar. Nilai ekonomis penanggulangan risiko. Yang pertama, penghindaran atau pengurangan nilai dari kerugian yang terjadinya dari peristiwa yang merugikan, yang tidak diharapkan atau tidak dipastikan terjadinya, yaitu seimbang dengan nilai kerugian. Misalnya, nilai kerugian harta karena kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kedua, penghindaran terhadap kerugian secara ekonomis yang diakibatkan oleh adanya ketidakpastian itu sendiri, yang mencakup A. Adanya ketidakpastian dapat menimbulkan ketegangan mental maupun fisik bagi orang yang bersangkutan karena adanya ketakutan dan kekhawatiran akan terjadinya peristiwa yang merugikan. Yang B. Semua orang tentu berusaha untuk mengamankan diri serta harta bendanya terhadap risiko, termasuk sumber-sumber dana dan daya yang dimilikinya. Manajemen risiko dan asuransi, tujuan dan fungsi manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko dan asuransi. Konsep manajemen risiko tidak boleh dicampur adukan dengan konsep asuransi, karena keduanya mempunyai ruang lingkup atau cangkupan yang berbeda, meskipun mempunyai sasaran yang sama. Yang kedua, asuransi adalah merupakan bagian dari manajemen risiko, karena asuransi merupakan salah satu cara penanggulangan risiko sebagai hasil perumusan strategi penanggulangan risiko dari manajemen risiko. Yang ketiga,
Persamaan keduanya merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan upaya penanggulangan risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, tujuan dan fungsi manajemen risiko. Tujuan sebelumnya terjadi risiko. Yang A, hal-hal yang bersifat ekonomis dan bersifat non-ekonomis. Yang B, untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga atau di luar perusahaan. Yang kedua, tujuan sesudah terjadinya peril. Yang A, menyelamatkan operasi perusahaan. Yang B, upaya agar operasi perusahaan dapat berlanjut. Yang C, usaha agar pendapatan perusahaan tetap mengalir. Yang D, upaya agar pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha tetap berkelanjutan. Yang terakhir, tanggung jawab sosial terhadap perusahaan. Fungsi pokok dan proses pengelolaan manajemen risiko. Fungsi pokok yang pertama, menemukan kerugian potensial, mengevaluasi kerugian potensial, yaitu besarnya frekuensi dan besarnya kegawatan. Yang ketiga, memiliki teknik atau cara menanggulangi kerugian. Yang kedua, proses pengelolaan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu dari proyek, produk, bisnis yang memungkinkan diidentifikasi risikonya. Yang kedua, analisis risiko, yaitu dikaji kemungkinan dan konsekuensi dari risiko. Yang ketiga, perencanaan risiko, yaitu rencana yang menyatakan risiko baik untuk dihindarinya maupun untuk meminimalisasi dampaknya pada proyek yang akan digambarkan. Yang terakhir, monitoring risiko, yaitu risiko secara terus-menerus dikaji dan direncanakan untuk meringankan risiko dan dirubah melalui ketersediaannya informasi mengenai risikonya. Kedudukan manajemen risiko dan kerjasama dengan departemen lain. Di negara maju, kedudukan manajemen risiko setingkat dengan manajer tingkat menengah, di mana tugasnya secara umum mencakup yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur kerugian dari exposure. Yang kedua, menyelesaikan klaim-klaim asuransi. Yang ketiga, merencanakan dan mengelola jaminan tenaga kerja. Yang keempat, serta ikut mengontrol kerugian dan kerja. Kerjasama dengan departemen lain, di antaranya bagian akuntansi, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Contoh kasus manajemen risiko. Risiko yang terjadi. Kasus gugatan 11,25 miliar seorang penumpang maskapai Garuda Indonesia akibat pramugari menumpahkan air panas, menimbulkan bagian dari risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal. Risiko ini diakibatkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional usaha. Akibat kejadian tersebut, kulit penumpang melepuh dan tidak bisa kembali seperti semula. Penilaian risiko tersebut, yang pertama, kerugian pihak maskapai akibat kelalaian pegawai. Yang kedua, kurangnya penerapan keselamatan dalam bekerja oleh pegawai. Yang ketiga, pastikan pegawai menjalankan SOP dengan benar. Yang keempat, penerapan sanksi pada pelanggar SOP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.